warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Stalina dengan NPM 2141176 Prodi S1 Manajemen kelas MBI PO 23A. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dosen pengampu Miss Rasmi Marseilla Agus SPD MPD, di video kali ini saya akan membahas mengenai asas-asas pendidikan dan contohnya. Asas pendidikan yaitu sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Terdapat 3 asas, yaitu asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas tersebut dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Yang pertama yaitu asas tuturi handayani adalah gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi handayani memiliki arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, serta membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan maka pendidik akan membantunya. Asas tuturi handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dari asasnya yang pertama tersebut dijelaskan bahwa tujuan asas tuturi handayani yaitu pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan, pendidikan menciptakan tertib dan damai, pendidikan tidak memanjakan anak, dan pendidikan menciptakan suasana tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Contoh asas tuturi handayani yaitu seorang guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga perilaku yang baik dan inspiratif bagi siswa, seperti sikap disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat adalah sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup yang erat kaitannya dengan istilah belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah seharusnya melaksanakan sekurang-kurangnya 2 hal pokok, seperti membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, serta meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Contoh asas belajar sepanjang hayat yaitu seseorang yang terus-menerus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya setelah lulus sekolah dengan mengikuti kursus, seminar, atau membaca buku. Yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar adalah usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Contoh asas kemandirian dalam belajar yaitu seorang siswa yang aktif mencari sumber belajar tambahan, membuat jadwal belajar sendiri, dan mengatur waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa terlalu banyak bantuan dari guru atau orang lain. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa masalah, seperti yang pertama, masalah pendekatan komunikasi oleh guru, yaitu masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik terikat dengan penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah, sehingga membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri dan lebih tergantung kepada informasi yang diberikan pendidik. Lalu masalah peranan pendidik, yaitu pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan dan serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Padahal dalam era komunikasi yang canggih saat ini, sumber informasi datang dari segala arah seperti televisi bahkan dari internet.
Sehingga seorang pendidik harus mendorong peserta didik untuk mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Selanjutnya masalah tujuan belajar seperti learning to know atau belajar mengetahui dan learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Sehingga tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together atau belajar hidup bersama dan learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Agar apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas-asas pendidikan merupakan landasan yang penting dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan ketiga asas tersebut dengan baik sangatlah penting bagi setiap tenaga kependidikan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Serta diharapkan pendidikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sekian video pembelajaran mengenai asas-asas pendidikan dan contohnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.